كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وعلى ما نوى به شيخنا وعلى ما نوى به سلف الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis kita yang penuh berkah ini dalam menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 3. Baris ke baris ke-13 dihitung mulai atas. Masih membicarakan tentang sifatnya malaikat. Bacaannya, dan tiada malaikat itu berbuat durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan tiada mereka itu para malaikat. Dan tiada mereka itu berbuat durhaka akan Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu sifatnya, akhlaknya kada pernah maksiat, kada pernah berbuat mungkar, kada pernah durhaka, kada pernah berbuat dosa. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu malaikat. Karena ia tidak punya nafsu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan malaikat itu bisa berbuat dosa, maka orang itu kafir, menyalahi akan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini malaikat itu kada pernah berbuat dosa sekalipun, tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Dan adalah tubuh mereka itu terlebih halus dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu daripada cahaya. Maksud halus ini bukan bentuknya lah halus. Ada dalam bahasa Arabnya itu jinsun latifatun, jinsmun latifatun, jisim yang lembut, halus. Makanya dari lembut atau halus itu malaikat ini bisa cepatnya berpindah-pindah. Dia dijadikan Allah daripada cahaya. Makanya kalau cahaya itu kan cepat kelak berpindahnya. Kita tuh bisa sentar nama baterainya 6 udah bisa terkenal. Nah kita dicek aja kan cahaya cepat langsung jauh gitu. Kita pindahkan senternya, cahayanya ke situ, ya Allah, nah cepat. Nah malaikat itu kan jenis jisim yang halus Allah ciptakan daripada cahaya.
Makanya ketika Allah Ta'ala nyuruh wahai Jibril turun ke bumi, langsungnya turun tak waktu itu aja ke bumi, yang cepatnya dari langit toh. Makanya malaikat Israel itunya tidak capek, tidak uyuh ketika mencabut jutaan manusia di satu waktu. Walaupun misalnya di ujung-ujung di dunia tak umbai, awak mencabut terus. Seikong di barat, timur, selatan, utara. Mati beimbai, kawainya mencabut beimbai karenanya cepat. Cepat berpindah-pindah malaikat. Hanya daripada cahaya malah. Dan perbuat mereka itu barang yang dititahkan itu diperintahkan Allah Ta'ala. Nah, jadi mereka itu bila diperintahkan Allah Ta'ala cepat memperbuat, cepat mengerjakan. Namun kita ini bisa menunda sembahyang. Ya Tuhan, sembahyang di awal waktu. Kita ini bisa menunda. Malaikat tuh kada pernah menunda. Cepat dikerjakannya. Nah, adalah mereka itu atas rupa berlain-lainan. Jadi rupanya tuh kada sama. Contoh malaikat nang penjaga arash belain, wal penjaga langit belain rupa-rupanya. Kalau kita ini kan rupa kita ini sama aja, maksud sama tuh berhidung, bermata, walaupun kan mirip. Kita nih. Nah, malaikat tuh rupanya lain-lain. Atas pekerjaan yang berlain-lainan. Pekerjaan lain-lain. Jibril kan tukang sampaikan wahyu, Mikail tukang turunkan hujan, tukang bagi rezeki. Itu kan tugasnya macam-macam. Jadi berlain-lain. Jadi berlain-lain juga rupanya. Ya. Nah, yang berlain-lainan ditentukan. Nah, setengah mereka itu ada menanggung lah, jangan menunggang. Menanggung tuh memikul lah, memikul arash Allah Ta'ala. Jadi ada namanya arash, makhluk Tuhan juga. Dzil arsyil azim, ya Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala Tuhan yang punya arash yang besar. Jadi ada namanya arash. Arash itu di atas langit ketujuh. Itu besar mana arash tuh. Nah, jadi ada juga malaikat nang pamikul arash tuh. Nah, ada malaikat nang tukang pikul arash itu. Nya kuat, nya kada bau yuhan. Sampai kira kiamat. Gawinya itu aja. Ada juga. Dan setengah mereka itu mengawal ya menjaga, mengawal itu menjaga, mengawali surga atau menjagai surga. Nah, kayak siapa? Malaikat siapa? Tukang jaga surga? Ridwan. Jalan Ridwan. Nah, dan neraka. Nah, mengawal neraka siapa? Malik. Dan setengah mereka itu rokok, ada nang rokok terus rokok, bukan merokok lah malaikat lah. Ini nang rokok sembahyang, kayak sembahyang rokok doang sampai hari kiamat rokoknya. Kad baik di dalam. Dan setengah mereka itu sujud akan dia, nah ada nang sujud sampai hari kiamat malaikat tuh. Kad baambihan. Macam-macam itu tugasnya. Dan setengah daripada mereka itu mengucap tasbih. Ada yang mengucap tasbih wallahu a'lam sampai hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah. Mun kita kan tasbihnya kayak itu, tahu tasbih malaikat itu kayak apa kalau? Subhanallah walhamdulillah. Mun kita kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amunnya tasbih kodok ada bunyinya bila ada hujan nih di rumah rejek di rumahan. Itu bunyinya kan ya itulah. Sekalinya aja ujar Nabi Sulaiman kan sidin ngerti bahasa binatang. Tasbih itu batas kodok itu batas tasbih sekalinya. Kenapa? Maksudnya bisa itulah bunyinya.
Saya kayak apa bunyinya ada ini kodok di sini belain non kodok di Tamban lah. Bunyinya. Cuman maksudnya sama bertasbih kepada Allah. Nah, apa maksudnya? Subhanal Malikil Kudus gitu. Nang makna daripada bunyi kodok ya. Itu Subhanal Malikil Kudus. Makanya kodok itu kada boleh dibunuh, karena bertasbih kepada Allah. Kada boleh dibunuh, kada boleh digasan umpan memair, apalagi dimakan. Orang Cina makan katanya makan kodok, kita udah boleh, membunuhnya udah boleh, apalagi memakan. Nah, jadi haram hukumnya membunuh kodok lah. Karena jadi bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kodok itu dia termasuk memajahi api yang membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dibakar kalau Sidin. Waktu Sidin menyampaikan agama berdakwah dimusuhi oleh diktator, penguasa zalim, rezim zalim namanya Namrud. Lalu Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar dengan api, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kodok maras melihat Nabi Ibrahim ini kodok maras, lalu kodoknya meniupnya ini niatnya memajahiakan. Cuman kada memadai juga tiupan kodok tuh. Ya. Cuma kada pajah-pajah juga. Cuman niatnya tuh dinilai Allah Ta'ala. Niat baiknya tuh hendak memajahiakan api ini Nabi Ibrahim tuh dinilai Allah Ta'ala. Lalu kodok ini ibaratnya termasuk binatang yang diharamkan untuk dibunuh karena dia berjasa. Nah, ya itu dihitung Tuhan juga kan hendak memajahi itu. Dinya bertasbih kodok. Nah, kalau cacak itu nya empat juga meniup api Nabi Ibrahim, tapi niatnya hendak menyaraki supaya nyarak. Cacak dah. Meniup juga. Apakah cara meniupnya? Cuma niatnya kan bagus, niatnya supaya menyaraki api. Tapi kada memadai juga tiupan cacak tuh. Nah, akhirnya cacak ini ya termasuk binatang yang sunat dibunuh. Ya kita mau cacak pian lah, bilang membunuh dapat pahala. Lebih besar pahalanya lagi pian sekali mencatuk kok langsung mati. Itu lebih ganal pahalanya daripada 2 kali tak. 2 kali mencatuk mati lebih ganal pahalanya daripada 3 kali tak. Dicacak tuh sunat dibunuh. Kodok haram dibunuh. Nah, apa ya? Kalau ular sunat juga dibunuh. Ular apalagi ularnya bisa memudaratkan. Anjing boleh dibunuh. Anjing tuh kalau anjing gila menggigit orang boleh dibunuh. Tapi kalau inya kada menggigit orang, belalu aja kada boleh dibunuh anjing. Pokoknya binatang-binatang yang memudaratkan, membahayakan itu sunat dibunuh. Seperti kalajengking sunat dibunuh. Nah, jadi itulah apa namanya bertasbih ju malaikat ini bertasbih. Disebutkan dalam hadis Nabi lah, ujar Nabi nih, ada 2 kalimat aja nang ringan di lidah, artinya nyaman mana diucapkan di lidah, tapi berat di daun timbangan. Dan 2 kalimat itu dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimatnya itu 2 buting, 2 kali, 2 lah. Ringan di mulut, nyaman diucapkan. Dan barat di daun timbangan. Kan kita di timbang amal kita nih, di daun timbangan kebaikan itu bisa memberati. Nah, apa kalimat itu? Yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Coba iringi ulun bacalah supaya kita nih dapat ilmu, langsung kita amalkan bila kita sanggup amalkan. Wah, ini juga jangan kena bisa kada ingat. Iringi ulun aja dah.
Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Nah itu. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Itu kalimatnya. Alhamdulillah kita membaca tadi dah. Mudahan memberati akan lumayan memberati akan daun timbangan kita gitu. Memberati akan amal kebaikan kita di akhirat supaya kita masuk surga. Nah, jadi alhamdulillah kita mengamalkan dah. Jadi malaikat kan bertasbih. Kita jangan kalah juga, kita bertasbih juga. Kemudian Nabi kita pernah bersabda juga. Ujar Nabi, ambil senjata kalian. Jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah, musuhkah datang? Jadi kita nih mengambil senjata. Kada aja Nabi. Maksudnya tuh senjata daripada api neraka, artinya senjata supaya menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi sahabat, nah pegang senjata kita wahai Rasulullah, senjata kita supaya kita terhindar daripada bahaya neraka. Ujar Nabi yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu. Coba baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu senjata daripada terhindar daripada api neraka. Nah itu luar biasa lah. Banyak kayak lagi tasbih lah. Kemudian kembali ke kitab tadi. Dan maksudnya setengah daripada pekerjaan malaikat itu ada mengucap tahlil. Tahlil ya. La ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah disebutkan dalam hadis. Gimana? Ujar Nabi, barang siapa mengucap la ilaha illallah, inya panjangkan kalimat la nama Andre, niscaya diruntuh baginya dosa besar 4.000 dosa besar, amun inya bisi dosa besar. Diampuni dosa-dosa besarnya tuh. Mengucap la ilaha illallah, lahnya panjangi. Sekuat napas diruntuh 4.000 dosa besar, amun inya bisi dosa besar. Kemudian ujar sahabat, wahai Rasulullah, amun inya kada dibisi dosa besar bang? Ujar Rasulullah, menyanyi kada dibisi dosa, diampuni keluarganya, diampuni jiran tetangganya. Keluarganya tuh anak bininya, mama abahnya, dan sanaknya, sepupunya, jiran tetangganya. Nah jadi bila kita mengucap la ilaha illallah, kada uyuh sebut sekali jigit, baca. Nah, tapi panjangin lah. Nah, itu luar biasa manfaatnya. Dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Mun kita kada dibisi dosa keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat itu ada yang baca tahlil aja ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil sampai hari kiamat. Ada yang nyebut tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada juga sampai hari kiamat. Maka bila bertasbih nang saleh ini itu bertanaman di dalam surga satu pohon. Itu amalan baca tasbihnya itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu didapat dari Nabi Ibrahim kalau Nabi kita waktu Isra Mi'raj setamu Nabi Ibrahim berkirim salaman kita, wahai Nabi Muhammad,
saya berkirim salam kepada umat ikam. Makanya kan kita membaca salawat Ibrahimiyah di dalam tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Karena Nabi Ibrahim berkirim salaman kita nih. Kalau kita membaca salawat Ibrahimiyah ibaratnya itu kayak menjawab salam Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berpesan, Nabi Muhammad di surga itu subur tanahnya bagus buat tanaman. Suruh umat ikam tanaman apa aja. Tanaman di surga itu yaitu dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Burisat lahu syajaratun bil jannah. Orang membaca itu akan ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga. Jadi kan kita sudah menanam saham nih di surga nih. Saham kita sudah ada di surga nih. Jadi seandainya masuk neraka aja ada harapan kita memetik buah yang pohonnya di dalam surga sudah kita tanam ini juga. Dia membaca tasbih 100 kali 100 pohon bertanaman di surga. Sebegitu nyamannya nih bertanaman di surga. Namun bertanaman di dunia ini kan ya ditanam gatah. Lawas dulu hanyar tumbuh. Mahadang gonal hanyar manuri. Hanyar dijual, hanyar dapat duit, banyak kan prosesnya. Mau di surga, wah ini membaca, wah ini juga ditanam. Cuman kayak nama metiknya, buahnya pas sudah kita di akhirat. Nyamannya bertanaman. Nyaman biarlah nang mendapat apa amalan-amalan nang supaya dapat surga itu nyaman benar. Jangan cari bidadari nyaman benar. Buang kita cacak tening masih gitu dapat bidadari kan. Amun di dunia kawin 1 juta jujurannya. Oh iya mau cari duit. Balu tuh belum lagi bujang. Balu 3 kali ya pulang. Misalnya tak. Ya. Mun di surga nanti nyaman benar supaya dapat bidadari buangi kotoran di surga di masjid kan. Betul. Kemudian lagi gawian malaikat napa dan setengah mengucap, jangan mengucap lah, mengucap takbir. Nah, dan bertakbiran aja, Allahu Akbar sampai hari kiamat, bertakbiran aja malaikat nih. Dan setengah daripadanya malaikat itu mengucap istighfar. Ada nang beristighfar aja. Bahajanya berdosa kah? Dah kada tak salah lah. Orang tuh kada berdosa beristighfar kada tak salah. Kalau lawan juga malaikat nih beristighfarnya memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nih bila amalan sunnah macam-macam lagi amalan sunnah macam-macam itu malaikat senang dan malaikat memintakan ampun kepada Allah supaya orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ada di dalam riwayat di dalam kita disebutkanlah bila kita nilah baca salawat sekali lah. Contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salih. Maka dari salawat kita itu diciptakan seorang malaikat yang malaikat itu memintakan ampun atas dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Ya luar biasa. Ada juga riwayat yang lain kita berwudu, banyu wudunya itu kan titikan lah ke bumi. Nah setitik baju wudu seekor malaikat diciptakan Tuhan meminta akan ampun atas dosa-dosa kita ini sampai hari kiamat juga. Luar biasa nih malaikat nih berdoa beristighfar gasan umat Nabi Muhammad SAW. Dan barang sebagainya banyak kali lagi gawian-gawian malaikat nih pokoknya nang baik-baik. Nah
Dan adalah malaikat itu terlalu banyak benar. Kata hitungan hingga penuhlah 7 petala itu lapis. Penuhlah 7 petala langit daripada kebanyakan mereka itu. Nah, banyak benar. Ibak 7 lapis langit nih, on malaikat ya. Tiada siapa yang mengetahui banyaknya melainkan Allah Ta'ala. Jadi kada ada tahunya, hitungannya lah, jumlahnya saking banyaknya Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah, dan yang pilihan artinya yang terpilih, yang kepala ahuinya nih di antara malaikat siapa? Daripada mereka itu, dan penghulunya 4 orang, yaitu Jibril namanya. Pekerjaannya menyampaikan wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala dibawa Jibril lalu disampaikan kepada Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jibril dan pekerjaannya menyampaikan wahyu. Dan Mikail itu pekerjaannya menentukan hujan. Nah, hujan ini hakikatnya Allah Ta'ala menurunkan hujan lah, cuman Allah Ta'ala ini menugaskan malaikat Mikail ini untuk menentukan. Lalu diberi wewenang oleh Allah Ta'ala untuk menentukan hari anu hujan. Nah, jadilah mungkin oleh Bu Uma. Bu Uma, kayaknya lawas kada hujan nih. Kan perlu nih Bu Uma ini dihujan nih. Mun kada dihujan nih kaling Bu Uma mati ba nih. Lawas kada hujan. Coba Bang Pian bertawasul dengan malaikat Mikail. Ya Allah, ulun bertawasul dengan malaikat Mikail lah. Supaya hujan hari ini nyaman. Moman ulun bebanyu Al-Fatihah. Nah, cobaan kalau pina hujan. Karena malaikat Mikail Bang menentukan hujan nih. Barang hujan di bohongan kita barang. Enggak ada bohongan orang nih. Allah Ta'ala kuasa aja. Kita minta dikabulkan Allah Ta'ala. Dan rezeki, maksudnya menentukan rezeki. Nah, misalnya rezeki minasandat nih. Bertawasul Bang dengan malaikat Mikail. Ya Allah, bertawasul dengan malaikat Mikail supaya rezeki ulun ini lancar. Al-Fatihah. Nah, Fatihah baca. Kan apa? Kita cobaan kan? Kalau bina mudah rezeki kita. Nah, dan rezeki segala hamba Allah. Hakikatnya Allah Ta'ala memberi rezeki kita, cuman Allah Ta'ala memberi wewenang kepada Mikail untuk menentukan rezeki hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Israfil, paknya hilang titik, paknya lah, titiknya hilang titik. Israfil apa gawiannya? Meniup sangkakala itu trompet. Jadi meniup trompet, sangkakala itu trompet. Itu kaina Bang Sidin meniupnya pas hendak kiamat. Ketika Tuhan menyuruh Pak Israfil tiupnya. Jadi wah ini sedang siap-siapnya nih niup. Jadi bila Tuhan merintahkan tiupnya, lalu bersedih tiupnya hancur ya alam semesta di kiamat. Matian, termasuk yang namanya niup mati juga. Seberatan malaikat mati, iblis, setan mati, makhluk manusia, jin mati berataan. Nang hidup Allah Ta'ala ya kada kematian. Nah, enggak ada salah itu tiupan yang pertama itu, tiupan yang pertama itu 40 tahun kali itu, berapa puluh tahun, 70 tahun kan. Betul dihidupakan Tuhan pulang Saikong, siapa? Malaikat Israfil dihidupakan Tuhan, malaikat Israfil yang mati tadi disuruh Tuhan pulang meniup. Tiupan yang kedua nih ditiupnya trompet atau sangkala, lalu hidup makhluk, maksudnya makhluk nang pacangan di pertanggungjawabkan amalnya nih, nang kayak jin dan manusia hidup pulang. Kalau binatang ada nya kan dipertanggungjawabkan. Binatang kayak kucing tuh nya biar ada sembayang ya, ada hidup lagi nya jadi tanah ya ibaratnya. Kalau kita nih dikubur kan hidup pulang, ya tiupan yang kedua tuh hidup pulang. Bangun daripada kubur, rasanya nang tulang belulang atau hancur lalu hilang lalu satu jadi tanah. Tuhan kuasa menghidupkan pulang, bersatu pulang jadi awal tubuh utuh pulang. Bangun daripada kubur, nah dihalau ke padang mahsyar, kayak orang mahalau kambing lagi
atau malau titik beti lanjangan kan bersandal. Nah kecuali para nabi rasul kan beti lanjang lah pakaian. Dan orang yang di dunia memberikan pakaian kepadanya kepada saudaranya seiman seagama yang tidak punya pakaian untuk menutup aurat, maka orang itu berpakaian jual beti lanjang di pada masyar. Majar aja Siti Aisyah kayak itu aja kayak apa aja sopan aja. Dan Nabi kada ada lagi di situ nang memikirkan orang, memikirkan mah ganalnya pun nyawa, mah susu nyawa ganalnya. Kada memikirkan itu nya sibuk dengan pekerjaannya, urusannya masing-masing. Kada memikirkan orang lagi. Nah, malaikat Israfil dan Israel. Jadi 4 ikong nang kepala huinya lah, penghulunya pemimpinnya. Kemudian nang bampatnya pulang kepalanya nang tinggi pulang Jibril dan Israel alias malakal maut alias malaikat pencabut nyawa Israel, yaitu pekerjaannya mengambil nyawa atau mencabut nyawa atau roh segala yang bernyawa. Namun segala yang bernyawa ini kada mesti manusia, jin lah, binatang jin. Sapi bernyawa juga, kambing bernyawa juga, nyamuk bernyawa juga. Ada yang mengatakan yang mencabut itu ya malaikat Israel juga. Dan segala yang bernyawa bang nih, ada mesti manusia. Nah itu. Jadi namun hendak nih ya Allah, sidin mencabut roh kita nih bagaimana tanya. Coba ya ditawasuli sidin berdulu. Badiah Fatihah, ya Allah badiah Fatihah kepada malaikat Israel, mudahan sidin mencabut roh Allah ini bergemak, jangan berhanggus. Al-Fatihah misalnya. Nah bagus ya dah. Tapi kalau kita orang beriman gini, apabila dicabut roh itu insyaallah mudah aja, seperti mencabut sehelai rambut daripada tumpukan gelapung. Ada rambut orang ditumpukan gelapungnya nyaman aja mencabutnya. Syahadat bahwa kasih, maksud cinta nih, akan malaikat itu daripada syarat iman. Nah, jadi kita nih wajiblah mencintai Jibril lah, wajib mencintai Mikael, Israfil, Israel lah, dan tabaratan malaikat kita wajib mencintai. Kada boleh kita memuari atau memusuhi. Amun kita kada cinta, kada kasih kepada satu orang pun dari malaikat, itu bisa iman kita kada sempurna atau kada cukup syarat iman. Nah, jadi harus dicintai, disayangi juga malaikat itu. Makanya kan ada di dalam kitab Dalailul Khairat, kitab salawat itu ada bersalawat kepada malaikat. Wa shalli ala sayyidina Jibril alaihi salam, ya ada. Wa sayyidina Mikail alaihi salam. Ya Allah curahkan salawat kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah, tandanya kita cinta nih. Ya kita bersalawat, mendoakan juga. Nah, karena mereka itu hamba-hamba Allah yang soleh banget. Jadi kita wajib mencintai hamba-hamba Allah yang soleh nih, yaitu malaikat nih. Nah, maka barang siapa berseteru itu memusuhi atau benci, kata tujuh, atau menghinakan atau menyumpahi akan sekalian mereka itu malaikat, atau salah seorang daripada mereka atau seikong nang dicaci makinya atau dihinanya atau disumpahinya, contoh misalnya Israel. Disarikinya. Nah, atau katanya atau seseorang yang berpandir tiada ada segala malaikat itu. Artinya terpercaya malaikat itu ada, malaikat itu ya terpercaya dengan adanya malaikat. Atau katanya tiada aku percaya akan mereka itu malaikat-malaikat, maka sungguhnya nang orang berpandir kayak itu atau menyumpahi atau menghinakan malaikat itu atau benci atau memusuhi, jadi kafir ia. Kafir sama-sama neraka. Nah, jadi kita kada boleh menyembati, mau ulu-ulu Jibril, Mikail, Israfil, sahabatan malaikat. Nah,
Dan itu kan rukun iman yang kedua ya Allah. Kemarin pertama percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat nih. Rukun iman yang ketiga nah. Dan ketiga percaya atau beriman akan segala kitab. Nah, kitab yang diturunkan kepada para rasul maksudnya lah. Artinya menyungguhnya. Artinya meyakininya lah, menyungguhnya tuh meyakininya dengan hati bahwasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu para rasulnya lah, itu sebenarnya artinya bujur adanya dan adalah dalam kitab itu suruhnya. Jadi dalam kitab baik itu Zabur, Taurat, Injil, Quran itu ada suruhnya Allah. Suruhnya itu ya perintahnya Allah. Tuhan merintahkan supaya beriman, beramal saleh kan. Dan tegahnya ada Tuhan melarang menegah, jangan minum khamar, jangan narkoba, jangan berzina, jangan makan riba, jangan makan harta anak yatim, jangan kada sembahyang, jangan kada berzakat. Nah, itu kan tegahnya. Yakni suruhnya kepada berbuat kebajikan dan tegahnya yakni daripada segala yang dilarangkan. Itu isi kitab teh. Dan janjinya akan manugerahi, lah nikmat kepada segala mukmin. Ada je Tuhan berjanji di Quran, siapa orang beriman nih, pacangan dapat nikmat masuk surga. Dan janjinya akan menyiksa segala hambanya yang durhaka dan yang kafir. Ada di Quran tuh Tuhan berjanji siapa yang durhaka, maksiat, pacangan masuk neraka disiksa, orang kafir pacangan masuk neraka disiksa. Dan cerita hari kiamat. Nah, juga di dalam Quran tuh kisah-kisah hari kiamat, kisah nang dibalas amal, kisah nang siksa, kisah surga, macam-macam lagi. Daripada bangkit segala manusia di dalam kuburnya. Ada juga dikisahkan dalam Quran dah. Dalam kitab-kitab yang lain gitu juga, kitab Taurat, Injil, Zabur dikisahkan juga pacangan dibangkit manusia ini, dipertanggungjawabkan segala amal baik atau amal buruknya gitu. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibangkit daripada kubur. Maka adalah banyaknya kitab Allah itu 104 buah kitab yang diturunkan nih kepada para nabi dan rasul nih, 104 buah kitab. Maka yaitu kalam Allah semuanya. Jadi sebuah retaan kitab itu berisi kalam Allah, firman Allah. Dan di dalamnya itu diturunkan kepada Nabiullah Adam 10 buah kitab. Nah, Nabi Adam menerima 10 buah kitab, isinya firman-firman Allah. Dan akan Nabiullah Idris 30 buah kitab. Nabi Idris dapat 30 buah kitab. Dan akan Nabiullah Ibrahim 10 buah kitab. Dan akan Nabiullah Syith, ada Nabiullah itu namanya Syith, 50 buah kitab. Maka sekalian kitab itu suhuf namanya. Suhuf itu lembaran-lembaran yang isinya wahyu Allah. Nah, suhufi Ibrahim wa Musa ya. Dan akan Nabiullah Daud sebuah kitab Zabur namanya. Nabi Daud ini terkenal suara sidin sangatlah merdu. Bila sidin baca kitab Zabur, itu burung-burung di atas kayak payung lagi, terbang di atas begana. Kan burung tak kalau begana terbang tuh begana. Bila Nabiullah Daud membaca kitab Zabur, itu air yang mengalir terkena. Sakit nak mendengarkan akan merdunya. Itu binatang-binatang yang di dalam hutan tuh keluaran untuk mendengar merdunya suara Nabiullah Daud. Nah, Nabi kita itu ya suara sidin lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Nabi Daud ini abahnya Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini mukjizat sidin kawa malah mahakan besi, pandai besi. Sidin maulah pedang atau baju besi itu nang kayak kita madun roti, nah lama aja adun roti itu. Nah,
Dan akan Nabiullah Musa sebuah kitab, yaitu Taurat, namanya Nabi Musa nih, bisi kitab Taurat. Dan akan Nabiullah Isa, Nabi Musa nih sidin bapandirnya kan tapi paseh lah. Ibaratnya tuh kayak cadel aja orang tuh, atau karena lidah sidin tuh bakas seluyuh bahari. Nabi Musa ini kan kisahnya termasuk bayi yang pacangan dibunuh Fir'aun ngelok. Fir'aun ini tamimpi, kamu ada salah lah. Tamimpi Fir'aun ini artinya ada lahir daripada kaum Bani Israel seorang bayi yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Itulah menurut tafsiran bubuhan dukun-dukun Fir'aun, artinya pikirannya akan dibunuh, dihancurkan. Pokoknya dihancurkan lah oleh seorang laki-laki bayi yang lahir daripada Bani Israel. Tahu kayak itu lah Fir'aun. Jadi siapa nang hamil itu sudah disuruh Fir'aun bukan tentaranya untuk memperhatikan terus bila lahir bunuh, tangkapi bunuh. Jadi banyak nang lahir di zaman itu tuh nang bayi-bayi nang matian. Karena Fir'aun ini takutan kalau bayi ini tuh kena nang menghancurkan akan kerajaannya Fir'aun. Nah, waktu itu mamanya Nabi Musa ini betianan, mahamilakan Nabi Musa. Cuman disembunyikan di dalam gua gitu. Jangan sampai ketahuan betianan, jangan sampai ketahuan melahirkan anak. Ini ternyata lahirlah tanpa sepengetahuan Fir'aun dan mata-matanya seorang bayi laki-laki, ya kisahnya pacangan jadi Nabi Musa nih. Kemudian supaya menyelamatkan, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa ini untuk menghanyutkan Nabi Musa di laut. Tuhan nama ilhamkan, ini Tuhan, cara Tuhan hendak menyelamatkan Nabi Musa. Jadi dibuatin bayi kecil yaitu Nabi Musa tuh di dalam keranjang, habis dihanyutkan di pantai, dibawa oleh ombak entah kemana. Sedih pang mamanya Nabi Musa nih. Cuman ini satu-satunya cara supaya menyelamatkan anakku nih daripada dibunuh oleh tentara Fir'aun. Ini memang rencana Allah Ta'ala juga lah. Lalu kan Fir'aun ini bisi bini. Nama bini Fir'aun ini siapa? Siapa yang tahu? Yang terkenal itu yang juga iman akhirnya kepada Nabi Musa tuh. Siapa ya? Ini Fir'aun. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Kalau ini ingat aja Bang, cuman Allah hendak mencoba biar ada di dalam Pahina Qoruba itu ada. Dalam Rawi Pahina Qoruba Fahadarat. Nah, Asiyah. Fahadarat bitaufiqillah as-Sayyidatu Maryam wa as-Sayyidatu Asiyah. Nah, Asiyah itu istrinya Fir'aun. Ya. Nah, jadi Siti Asiyah ini dalam riwayat itu sidin kada anak. Kenapa? Kada anak? Karena Siti Asiyah ini sidin tidak, hakikatnya itu tidak pernah disentuh oleh Fir'aun walaupun Fir'aun itu suaminya. Karena kisahnya kayak ini. Fir'aun ini melihat Asiyah, mungkin kecantikan Asiyah, hendak Fir'aun nih. Nah, laki-laki hendak Asiyah dakon aku belaki lawan orang sombong ngaku Tuhan itu. Wajar. Lalu nih Fir'aun ini politiknya nih supaya Asiyah nerima. Tangkapnya, mama abahnya Asiyah tangkapnya, cebloskannya ke dalam penjara. Asiyah, Ikam mama abah Ikam sudah aku tangkap nah. Ikam bila kada aku nikah sama aku, Ikam mama abah Ikam aku siksa, aku bunuh. Jadi tak paksa kisahnya Asiyah nih. Pekawin non Fir'aun terpaksa. Karena kada purun melihat mama abahnya kalau disiksa Fir'aun.
Lalu kawinnya kayak apakah? Cuman Asia ini berdoa kepada Allah supaya jangan disentuh oleh orang yang mengaku Tuhan sombong ini. Berdoa. Jadi bila masuk kamar lah bola Fir'aun dah hendak mengumpuli Asia nih. Ada dirupakan Allah Ta'ala seorang syaitan yang rupa Asia. Jadi Fir'aun tuh mengumpuli syaitan itu. Dikiranya Asia padahal syaitan. Setiap malam gitu. Jadi Asia ini masih suci orangnya. Masih bujang, masih perawan, dijaga Allah Ta'ala. Kaderila aja Abu Jasiah lawan bajingan ini. Bahasa kitanya tuh. Nah, tapi tetap berumah tangga. Coba akan meninggalkan Firaun, bisa dibunuh Firaun bener ya. Nah jadi waktu itu Asia ini ya refreshing aja jalan-jalan di pinggir pantai. Saya ada melihat kayak perahu kecil. Lalu disuruh Sidin atau Sidin gak menyuruh anak buah Sidin kan, ambil pang tuh, bawa ke sini kayak perahu kecil diombang-ambingkan oleh ombak kecil pinggir pantai. Sekalinya ada seorang bayi yang tampan, karena seberatan Nabi itu tampan lah, di denangkan bungasnya tampan, putih, mungil, memberi kapingin, senyum pulang orangnya. Memberi kapinginnya nih, lama muka lah pulang bayi ini bungasnya. Lalu dibawa ke istana. Pas ini aku ada bisi anak ya sih. Firaun melihat sarik Firaun. Kalau penang ini jadi Firaun nih besar menghancurkan kerajaanku. Kada mungkin jarano yang ini kita tahu kan belum tentu ini daripada keturunan Bani Israel bayi ini. Tapi akhirnya Firaun mengizinkan karena kan bini bang anaknya. Kita kan ada bisi anak nih. Yo kita gaduh nih bungil benar, bungas benar. Kada purun nih bunuh. Ya akhirnya mau ya Firaun menggaduh. Nabi Musa tuh gaduhan Firaun padahal. Lalu berinjak berdewasa kan naranya Nabi itulah seberataan itu. Nabi itu cerdas. Jadi bayi walaupun Nabi itu seorang masih bayi, satu hari itu otaknya tuh sama orang seminggu. Bayi kecerdasannya tuh tumbuh. Bayi yang seminggu daripada para nabi itu sama kayak sebulan otaknya, berkembangnya, pintarnya, gagahnya. Sampai pernah di suatu ketika Firaun ini duduk-duduk di singgasananya nih, di kursinya, di kursi kerajaannya. Nabi Musa nih masih kecil ya, kira-kira kayak beting kaong lah. Nah, bermain-main dia dengan Firaun. Sakanya Nabi Musa nih meninjak pakai betisnya aja, ditinjaknya bangku atau kursi Firaun patah langsung. Gancang bener. Patah tajungkang Firaun. Nah, ya Firaun jaing ini jelas aku udah hendak mencaukan kerajaanku ya. Masih halus sudah menghancurkan kursiku. Nah, tapi ujar Asia, mana mungkin itu justru inya kuat gitu kena jadi anak pian inya kena membela pian. Ujar si Asia nih, di Tuhan hendak menyelamatkan Nabi Musa nih. Akhirnya bujur juga deh Firaun. Anakku nih kena Tuhan kuat nyaman nih kena menjaga akan aku, membela aku. Ujar. Lalu kada jadi pulang. Tapi sebelum itulah, sebelum nang kada jadi membunuh itu, sarik juga Firaun tadi, sarik kalau Firaun karena terjungkang tadi. Lawas juga berdebat dengan Asia. Kada mungkin ini kan bakal wajar aja kekanakan ibaratnya berbakal apa aja patah kan. Coba aja buktiakan bahwa ini kada bakal. Ayo buktiakan ya Firaun. Lalu jar kisahnya diandaki dua benda, ini makanan lah, ini bara api. Ini makanan, ini bara api. Jadi ya Asia ini kan kanakan ini kada bakal. Coba suruhnya pastinya
kada bisa memilih antara dua bisa juga pilih berapi. Iya aja Firaun. Suruh, iya. Lalu disuruh pilih hai antara tuh. Kan Nabi Musa nih walaupun kekanakan tuh cerdas otaknya, hendak memilih makanan dah, aduh, memilih bola api panas. Hendak memilih makanan dah, ditangkap Jibril tangan Nabi Musa nih. Diandak ke bara api. Jibril nih, tuh si Jibril itu supaya menyelamatkan. Artinya ini kekanakan ada bakal, makanya memilih bara api. Menyembah akalnya beli makanan padahal si Nabi Musa itu waktu itu cerdas dah otaknya. Memilih makanan dah, ditangkap Jibril tangan Nabi Musa, anak ke bara api. Sawat menyolong, kok mentok nah menyolong makan tuh kirim aja Jibril aja nah. Tapi melihat menyolong lagi menyolong bara api, Siti Asia anu nih mengeluarkan aja udahan. Ada bakal kalau inya, bahasa kita gini, inya mengambil bara api kalau, nah jadi sawat lidah Nabi Musa tuh luyuh. Makanya sampai ke Tuhan Nabi Musa tuh kada tapi paseh bepandir. Karena lidah sidin pernah kena bara api. Jadi Nabi Musa ini sidin apabila berdakwah kemana-mana tuh lawan saudara sidin namanya Nabi Harun. Nabi Harun banyak jubirnya, juru bicaranya. Nah, makanya kan ada di antara doa Nabi Musa tuh Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa itu. Supaya wahlul 'uqdatam, paculakan 'uqdatam tuh terasa sesuatu yang mengikat nih. Min lisani dapat lidahku nih. Karena bila aku pandai nih asa terikat lidahku nih pas luyuh. Yafqahu qawli, supaya mereka itu paham akan ucapanku. Makanya orang yang buat pidato, ceramah atau sebelum berceramah itu bagus dibaca doa itu supaya kita menyampaikan itu orang paham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sekilas tentang manaqib Nabi Musa lah. Jadi Nabi Musa itu sendiri menerima kitab namanya kitab Taurat namanya. Dan akan Nabiullah Isa sebuah kitab Injil namanya. Nabi Isa ini masih hidup lah. Sidin belum mati lagi. Sidin berada di langit. Nabi kita Muhammad SAW pernah ketemu Nabi Isa ini di langit beberapa waktu Mi'raj. Nabi Isa nih. Nabi Isa ini sidin kada bisa abah lah. Tapi sidin ini bukan anak zina lah. Karena Siti Maryam itu lahir batianan tanpa berkumpul laki kan, laki sidin udah pelaki, sidin lah perempuan perawan, tiba-tiba Tuhan menghendaki hamil kan, lalu melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa ini termasuk nabi yang miskin fakir lah, sidin kan tidak bisa rumah lah. Makanya Nabi Isa ini berjalan, makanya kan digelar Isa al-Masih. Masih itu artinya berjalan-jalan sambil melihati keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ujar dalam riwayat Nabi Isa ini makanan sidin dari rumput-rumputan, daun-daunan, pucuk-pucukan yang tumbuh liar. Makanya sidin puasa, makanya sidin Nabi Isa nih. Nah, kesianlah Nabi Isa akan dituduh sebagai anak Tuhan lah. Di satu sisi bubuhan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa dikatakan anak Tuhan itu penghinaan kepada Nabi Isa lah. Di satu sisi orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa ini anak hasil zina lah. Karena dituduh lah Siti Maryam itu berzina lah. Pada Siti Maryam itu perempuan yang suci lah. Nah, sian Nabi Isa disambati gitu. Kalau kita kada memadahkan Nabi Isa anak Tuhan. Kita kada memadahkan Nabi Isa anak zina. Tapi sini adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel untuk membawa wahyu, membawa agama, membawa tauhid. Cuma banyak di antara Bani Israel itu yang memusuhi kepada Nabi Isa, bahkan hendak membunuh. Ya Tuhan menyelamatkan Nabi Isa nih, diangkat ke langit. Bukan di langit sidin ini. Kena suatu saat di akhir zaman sidin turun ke bumi kena sidin membunuh Dajjal. Jadi umat Nabi Muhammad Nabi Isa ini. Dan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebuah kitab yaitu Quran. Quran. Namanya, nah itu namanya lah, nya-nya tuh hilang lah. Nya-nya tuh udah hilang lah. Namanya itu. Nah, jadi dan kita wajib pelajari Quran jelas. Nang Zabur, Injil, Taurat itu kita wajib percaya ianya. Kada wajib mempelajari karena nang kita pelajari di dalam Al-Quran itu sama isinya di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur tuh sama isinya. Masalah nang tauhid juga kebaikan juga lawan juga. Wah ini kita kada dijual ya tamu Zabur, Taurat, Injil. Adapun Injil nang di gereja-gereja tuh Injil nang sudah dirubah. Coba di otak-atik pendeta atau Paulus. Sudah kada murni lagi. Nah, jadi kita cukup kita belajar Al-Quran. Yang lainnya itu kita cukup percayai aja, percayai kitab Injil, kitab Zabur itu kitab yang benar diturunkan kepada para nabi. Nah, Quran ini yang kita pelajari, kita baca, kita pelajari, bukan sekedar membaca lah, cuma belajar memahami isinya. Nah, belajar tafsir juga. Itulah yang terlebih daripada segala kitab. Nah, Quran ini taharat pada segala kitab yang lain. Dan tiada harus atas kita mengikuti kitab balik halaman 4. Kitab lain daripada Quran. Ini jadi nang lain itu biar kada kita ikuti kada apa-apa, yang penting Quran kita ikuti hingga hari kiamat. Cuman Quran ini kena di suatu saat di akhir zaman diangkat Tuhan lah. Itu tandanya hari kiamat. Kena maksud diangkat Tuhan tuh menurut riwayat bukunya ada aja Quran tuh cuma tulisannya hilang. Tak hilang tulisannya lagi nang alif lam mim zalikal kitab Fatihah tuh ada lagi. Bukunya ada kertasnya, John hilang anunya. Pak tulisannya hilang diangkat Tuhan. Itu para hari kiamat deh gitu. Alhamdulillah ada masih ada ya Allah. Tulisannya berarti belum lagi kiamat nih. Maka barang siapa menyangkal, maksudnya kada percaya, suatu jua pun, artinya satu jua pun segala kitab atau diperlah dustakannya, terpercayanya nih, atau salah satunya kada dipercayanya, atau disenda-sendakannya, digaya-gayakannya. Contohnya kayak ini, contohnya apa lah? Saya kul subaha aja, awak kalau sumrutuha aja. Nah itu disenda-sendakannya, jangan jualah. Atau diringankannya, diringankan itu dianggap enteng. Maksud dianggap enteng itu kayak ini, Quran minta maaf diandak di lantai lah. Jadi kita bila mengaji Quran, mengaji Yasin lah, itu mengkawa jangan diandak di lantai, bakai didampar atau diandak di paha. Nah kita, karena itu firman Allah Ta'ala mulia lah. Jikalau satu huruf sekalipun atau disumpahinya kitab ini tuh makasanya, artinya maka sesungguhnya jadi kafir orang yang menganggap remeh walaupun satu huruf daripada kitab Allah itu. Nah itu. Jadi kita hormatilah, walaupun nih kita nih kada tapi bisa membaca Quran, kada tapi lancar, tajwidnya bin luput juga. Ada perasaan menghormati barang lawan Al-Quran. Yasin itu qalbu Quran, hatinya Quran. Jadi kita bila kan setiap kampung nih ada orang bayasinan nih, ibu-ibu kah bapak-bapak kayak kalau seminggu sekali bayasinan. Biasanya ada kalau buku yasinnya. Nah, buku yasinnya, kumpulan yasinan nih. Biasanya ada kumpulan buku yasin tuh dibuat dalam tas. Lah. Nah, tasnya itu jangan diangkat di bawah lah. Atau ibu-ibu misalnya tulak yasinan pakai monjenteng tas di dalamnya ada yasin. Pas sudah duduk di rumah orang, ini contohnya tas andak di bawah, nah itu kan badap lah, karena di dalamnya ada yasin, andak di bangkuan atau di dampar.
Kita lawan juga lah. Kita menjapa Yasin itu wudu lah. Karena Quran bang. Jangan kada wudu, bila kada wudu haram maunya. La yamassuhu illal mutahharun. Kada boleh menyentuh Quran kecuali orang yang sudah suci, orang sudah wudu. Tapi kalau kitab-kitab kayak ini kada apa-apa kada wudu lah. Ini lain Quran lah. Seandainya ada juga ayat Qurannya, tapi tak banyak tulisan yang lain daripada Quran, kada apa-apa, kada wudu. Tapi kalau Yasin aja tuh sebutin, atau ada doanya, cuman tak banyak Yasinnya daripada doanya, itu harus wudu lah. Lain misalnya nih buku Yasin dicampur dengan buku-buku nang bacaan salawat-salawat yang lain, tak banyak huruf-huruf salawat yang lain atau doa yang lain, tapi Yasin itu kada apa-apa, kada wudu. Kayak risalah amaliyah tak. Kalau itu kada apa-apa itu kada wudu karena banyak nang selain Quran tulisannya. Tapi kalau ada semata-mata Yasin iza waqtul waqiah tabarak, doa-doanya nang hidup itu kan banyak yang ayat Qurannya tuh harus wudu juga. Selamatnya. Apalagi haid lah binian itu kada usah membawa Yasin. Bila tulak Yasinan kada usah menjapai Yasin. Bila dijulungi orang kada kawat lah ulun haid tuh. Membacanya bolehlah orang haid membaca tapi tanpa menyentuh. Membacanya kalau niat zikir boleh aja orang haid. Tapi kalau niat baca Quran haram. Nah, jadi tadi kumpulan atau misalnya kada membawa masing-masing kada, cuman ada bila siapa nang kana harisan gitu kira nang membawa nang kumpulan Yasin misalnya 20 puting buku Yasinnya berdalam tas. Kalau diedarkan kan biasanya diedarkan kalau tasnya tuh waktu mengedarkan tuh jangan dibayar lah di lantai. Nah dibayar di lantai menjulung ke kawan bayar. Itu namanya ada badap angkat pang. Nah angkat nang mangkat tuh kan wudu ya lah. Nang selamatnya. Contoh misalnya orang kawan mangkat nih, hendak menjulung mengedarkan. Biar kada wudu, jujur aja. Minta maaf aku kada wudu nah. Julung ke kawan yang lain ya. Nah menyambutakan itu. Supaya kita selamat. Jadi nang selamatnya be wudu ya bang lah. Bagi nang kada haid dah. Yasin itu kalbu Quran, hatinya Quran lah. Kada keumbangan Yasin itu benar-benar pahalanya lah baca Yasin itu lah. Kita suatu saat kita ulun bacakan hadisnya lah tentang keutamaan baca Yasin lah. Nah itu baca Yasin lah. Baca kada apa juga haid ya Allah, niatnya zikir boleh aja berpahala tapi tanpa menyentuh gitu. Atau kita tuh kada baca Yasin mendengarkan orang baca Yasin lah dapat rahmat juga sudah. Bila orang janganlah orang baca Yasinan seorang berucau lah. Itu udah boleh. Itu apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dibacakan Quran, dibacakan Yasin fastami'u lah, dengari. Fastami'u lahu wa ansitu, berdiaman. Jangan berpandiran. Ini sudah kada mendengari berucau pulang. Dan itu perintah Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran di sisi kalian dibacakan Yasin, fastami'u lahu, dengari, wa ansitu, berdiam, jangan berpandir. La'allakum turhamun, pasti kalian yang mendengari tadi, yang kada berucau tadi dapat rahmat. Tapi yang sebaliknya orang membaca Quran, apalagi orang musabaqah tidak Quran hanya punya berucau mendengarkan pembicaraan, di mana adabnya? Nah jadi bila mendengar Quran tuh dengar, orang baca Quran dengari. Walaupun kita kada bisa membaca Quran nih, ada penghormatan kepada Quran. Mandaki jangan di lantai lah. Nah kalau di dalam pelajaran kita hari di sekolahan tuh lah, itu sakma andaknya kan ada adabnya. Contoh misalnya ini kitab tafsir Quran. Kitab tafsir Quran itu kan boleh di bawah sama andaknya, harus di atas. Karena Quran ini kitab yang paling harat sudah di antara kitab-kitab yang lain. Contohnya kan ada kitab fikih, kitab tauhid, kitab tafsir Quran. Itu Quran tuh tafsir Quran tuh paling atas tuh. Tauhid nomor 2, fikih paling bawah. Nah, cara mengandaknya ada adabnya.
mandaknya bang di atas, jangan di lantai. Mau di lantai lah sama kita mandak. Burit kita, nah batis kita bijak di lantai, burit kita walaupun kadang najis, cuman posisinya nih ditinggiakan. Membari lah waktu mengaji Quran bahari anu ngajar, jangan sampai Quran tuh di bawah lintuhut. Di bawah lintuhut kalau ini di atas lintuhut, nah di atas lintuhut supaya kada mangatulahani. Nah ya kalau gitu. Dan kalau bisa apa namanya manunya tuh harus pakai liur lah. Membaliknya tuh amun kawai juga tuh kada pakai liur, harus pakai liur. Nah kawai aja kalau muka liur gitu nih bau tuh nah. Dia kan ke Qurannya kok kurang sip lah buat kita. Kurang sip lah. Membaliknya sana aja, nah ya mana menjilat ke liur nah ya. Membalik kau aja tuh kada pakai liuran membalik gitu. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya yang nyatanya itu kita dapat pahala dari Allah, dapat keampunan, dapat rahmat, dapat mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.